Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil insi wal jan. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah wa ta'ifa falau nafara min kulli firqati minhum ta'ifah waliyundiru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abadar, la antak dua fata'alama ayatam min kitabillah khairul laka mi'ata raq'atin walan tagluwa fata'alama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal bihi khairul laka alfa raq'atin. Al-ayah wal hadis, sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulullah shadiqul wadil amin. Hadratul mukarramin, para alim ulama yang saya hormati, ketua masjid yang terhormat Bapak Imam rahimakumullah, Khatib Bilal Gorib beserta pengurusnya yang saya hormati dan saya muliakan, orang tua saya, guru saya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa anak-anakku, alhamdulillah hadir. Ini adalah generasi kita, masa hadapan kita. Ada yang ngobrol terus, ada yang ngobrol terus, anak-anakku. Alhamdulillah hadir. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Nikmat hidayah diantaranya, nikmat taufik, nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sungguh masih banyak orang yang hari ini tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Sungguh hari ini banyak orang yang tidak mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hari ini banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi sholat subuh nggak mau. Ada ungkapan salah satu ulama, kalau kamu mau melihat orang Islam, lihatlah hari Jumat. Nah, itu orang Islam, hari Jumat penuh masjid. Tapi kalau kamu mau lihat orang mukmin, lihatlah lewat subuhnya. Nah, banyak sekali orang yang hari ini mengaku orang mukmin, tapi sholat subuh nggak kuat. Padahal cuma 2 rakaat. Nah, hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah itu karena taufik Allah, karena hidayah Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah, taufik Allah, petunjuk Allah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap masjid itu berlomba pagi ini mengadakan pengajian. Itu luar biasa pengurus masjid itu. Ingin jamaahnya pandai. Itu kan. Ada grup Padang, pimpinannya Pak Julisman. Pak Julisman. Hari ini bahkan kemarin saya diajak, "Tad, ikut saya pengajian subuh." Siap. Siap aja. Karena belum tentu saya juga bisa, gitu kan. Bukan berarti saya di sini hari kedua, minggu kedua ada kebiasaan ngaji, bukan. Karena belum tentu saya juga di sini bisa. Kalau tidak ada izin Allah. Kita kumpul di sini adalah memang karena izin Allah Subhanahu wa taala. Di Masjid Al Barokah di depan sana hari ini ramai juga. Gak tahu grup dari mana. Ada lagi grupnya Pak Haji Samlan. Grup berlomba-lomba. Dan setiap masjid itu berlomba-lomba. Dari mulai Rawamakmur sampai kota ini ramai. Nah, mudah-mudahan pengurus masjid yang ada di sini dengan adanya ini ya merupakan amal soleh buat pengurus masjid. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak juga hari ini orang Islam yang masih menyimpang dari aturan Islam, tidak mau melaksanakan aturan Islam. Banyak orang Islam yang mengaku Islam di lidahnya, banyak yang tidak menjalankan perintah Allah. Banyak yang melanggar hukum Allah. Banyak orang Islam. Apa mereka nggak tahu? Bisa saja mereka lebih tahu daripada kita. Ayat Al-Quran hafal, hadis ribuan hafal. Atau memang mereka mengikuti hawa nafsunya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melaksanakan aturan Allah,
untuk melaksanakan perintah Allah, untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar ilmu agama. Kalau kita nggak belajar ilmu agama, bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala? Kalau semua orang ke mana STM semua, nggak boleh. Harus ada yang ke pesantren, itu ke umum semua, nggak boleh. Ke SMK semua, tidak boleh. Harus ada yang belajar ilmu agama, gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 122, maka nal mu'minuna, tidak pantas untuk orang mukmin tuh yang piru kafah, pergi ke medan perang semuanya. Falaula nafaro min kulli firqatin minhum taifah, maka mengapa di antara golongan itu, di antara kita ada orang yang menuntut ilmu agama. Ya, satu kampung ini harus ada yang belajar ilmu agama, harus ada yang dipesantrenin. Jadi kembali ke masyarakat tuh memberikan peringatan kepada kita. Taruhlah satu rumah kita. Satu rumah kita tuh harus ada yang belajar ilmu agama. Jangan nih semuanya nggak ngerti ilmu agama satu rumah. Bahaya. Nggak pesantren, nggak mondok, nggak belajar ilmu agama. Lah siapa yang memberikan peringatan dalam rumah tangga? Kalau kita bodoh semua. Maka bersyukurlah orang tua yang punya anaknya mondok. Bersyukurlah keluarga yang di dalamnya ada orang yang mengerti ilmu agama. Kalau orang mengerti ilmu agama, insya Allah bisa menjaga dirinya. Maka la'allahum yahdarun, mudah-mudahan mereka bisa menjaga diri. Masih ya? Agak gatal. Begitu Bunda. Jadi kita hari ini belajar satu ayat surat Al-Baqarah ayat 122. Kalau ditanya tadi belajar apa Bun? Surat apa, ayat apa? Nggak tahu. Belajar apa Pak tadi pagi? Surat 2 ayat 100, surat 2. Surat 9 ayat 122. Tentang apa? Tentang kewajiban menuntut ilmu agama. Kita boleh gagal Pak, nggak hafal Quran. Anak kita boleh gagal menghafal Quran, belajar ilmu agama. Tapi cucu kita nggak boleh. Duriah kita nggak boleh gagal. Nah, menuntut ilmu ini di dalam hadis Rasulullah SAW tadi disampaikan, Rasul berkata, bersabda ke Abu Dar, wahai Abu Dar, engkau di pagi hari pergi belajar fata'alama ayatan min kitabillah. Kamu belajar satu ayat dari kitab Allah. Itu lebih baik buat kamu sholat 100 rakaat, sholat sunat tapi. Jadi kita hari ini belajar satu ayat ya Pak. Kita tinggal ditanya Bapak, hari ini belajar surat apa? Surat 9 ayat 112. Satu ayat doang. Fata'alama ayatam min kitabillah khairul laka mi'ata rokaatin. Barang siapa yang di pagi hari belajar satu ayat dari kitab Allah, itu lebih baik
kamu sholat 100 rakaat sholat sunnah. Bunda hari ini atau sehari kemarin 24 jam ada nggak kita sholat 100 rakaat? Ada nggak? Nggak ada. Saya diajarin sama guru saya, Pak Mulis Udin. Oh, Pak Mulis Udin kenal? Pak Mulis Udin rumahnya di sini nih, Baitul Jannah. Timur Indah berapa? 3 ya? 4. Kata beliau, Cep, manggilnya masa Cep. 1 hari minimal 50 rakaat ya sholat. Cuma 50 rakaat itu. 50 rakaat aja kita nggak mampu. Coba hitung, Pak. Sholat wajib 17 rakaat. Rawatib 12 rakaat. Udah berapa tuh? 17 sama 12. 30 29. Ditambah witir misalnya 2 rakaat, berapa? Ditambah duha 2 rakaat, berapa? Enggak. Tambah lagi witir 1 rakaat, 1 witir aja 1 rakaat lah. Berapa tuh? Ditambah lagi tahajud 2 rakaat. 2 rakaat aja, 2 rakaat ya. Berapa? Tambah lagi misalnya tahiyatul masjid, berapa? Tuh cuman segitu, 35, gak nyampe, 35, 34. Nah kita hari ini belajar 1 ayat dari kitab Allah, 100 rakaat, udah syarat rukunnya dipenuhi itu betul. Ini diantaranya. Coba tadi sholat tahajud nggak Bu? Sholat tahajud nggak tadi? Saya juga sholat tahajud. Tadi saya kesiangan Pak, capean dari pagi sampai sore sampai malam. Jam 4 tadi bangun, mandi. Nah tahu-tahulah udah jam 4:30, 27 menit. Wah nggak keburu ya sholat dulu Kang. Tuh coba. Iya kan? Tapi ibu datang pagi hari ini belajar 1 ayat dari kitab Allah itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Alhamdulillah. Siapa yang dapat pahala paling banyak? Pak ketua masjid dan pengurus yang lainnya. Iya, dapat kan? Dapat bagian pahala dari jamaah yang hadir belajar 1 ayat hari ini. Maka jangan malas menuntut ilmu itu. Jangan malas sholat subuh. Karena as-sholatu nurun. Sholat itu cahaya. Hati kita bercahaya. Kalau hati kita bercahaya, nggak peteng, nggak hitam, itu dapat nerima ilmu. Sholat nggak mau, gimana mau dapat ilmu? Bagaimana mendapat petunjuk? Di antaranya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ayat hadis berikutnya, wala antag dua fata'alama baban minal ilmi umila bihi walam yu'mal bihi khairul laka alfa rokaatin. Kata Nabi, engkau di pagi hari fata'alama baban minal ilmi, engkau di pagi hari belajar 1 bab dari ilmu, diamalkan atau tidak diamalkan, itu lebih baik daripada kamu sholat 1000 rakaat. Nah, berarti ngaji ini harus pakai bab berarti Kang, biar dapat 1000 rakaat. Kita tambahin hari ini bab tentang wudhu, biasanya bab tentang wudhu, bab tentang wudhu misalnya kita tambah hari ini
Syarat wudu ada berapa, Bunda? Ada yang ingat? Ada berapa bab wudu, Pak? Syarat wudu ada berapa, Pak? Karena wudu ada syaratnya. Ya. Syaratnya harus bersih dari hadas besar. Airnya mensucikan, agama Islam. Terus apa lagi? Tidak boleh ada yang menghalangi jatuhnya air ke anggota wudu. Terus apa lagi? Tahu mana yang fardu dan yang sunnah. Itu diantaranya harus tahu. Bab wudu misalnya, bab wudu. Terus fardu wudu ada berapa? Ada 6. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga mencuci 2 tangan sampai sikut-sikut, keempat membasuh sesuatu dari kepala, kelima mencuci 2 kaki sampai mata kaki, keenam tartib. Sekarang itu fardu wudu. Sekarang sunnah wudu ada berapa? Sunnah wudu ada berapa? Wudu itu ada sunnahnya. Ya, pertama pada permulaan membaca basmalah. Kedua membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ketiga berkumur. Keempat menghirup air dengan hidung. Kemudian meninggalkan membasuh. Kemudian mendahulukan yang kanan. Kemudian basuh kuping. Kemudian apa nih? Menyapu seluruh rambut. Terus apa lagi? Menyela-jela jemari kaki. Kalau yang punya jenggotnya tebal, suai-suai. Itu kan? Terus apa lagi? Berdoa. Tuh. Terus bagaimana tata cara wudu? Biar dapat 1000 rakaat nih, Pak. Hari ini belajar bab apa nih? Bab wudu tadi. Sama surat Al-Baqarah ayat 9, surat 9 ayat 122. Bagaimana tata cara wudu? Nah, jelasin. Saya tentang wudu nih. Bunda, nanti kalau ditanya siapa yang ngajarin wudu? Misalnya si Cecep. Nah, yaudah, kamu masuk surga. Saya ditanya lagi kan, kamu belajar wudu dari siapa? Ya, dari Kiai Anu misalnya dari Kiai Anwar misalnya. Yaudah kamu masuk surga. Sampai ke Rasulullah SAW. Itu ilmu, Pak. Ilmu itu bukan dipelajari tanpa guru. Ilmu itu harus dipelajari, harus ada guru ilmu tuh. Biar apa? Biar berkah ilmunya. Lihat Bunda, saya mengajarin tentang wudu, mohon maaf. Sekalipun sudah, tapi kita hari ini biar dapat berapa, Bu? 1000 rakaat. Karena barang siapa yang di pagi hari belajar 1 bab dari kitab Allah, itu lebih baik itu 1000 rakaat. Mau diamalkan atau tidak diamalkan. Lihat wudu. Kalau di kamar mandi jangan pakai basmalah, Pak. Karena sunnah hukumnya, tidak pakai juga nggak apa-apa, gitu kan? Nah, misalnya di tempat wudu nih, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai pergelangan tangan. Kemudian berkumur-kumur. Ya, yang ketiga. Berkumur-kumur bagi yang puasa itu dari duhur sampai asar hukumnya makruh. Hukumnya makruh, apalagi kumur-kumurnya pakai sirup, itu kan, pakai es kelapa kumur-kumurnya, itu pakai air biasa aja makruh, apalagi pakai sirup, gitu. Nah, itu makruh. Kalau tadi dari jam 12 dari pagi sampai jam 12 boleh kumur-kumur, ya. Cuman kalau 2 jam 12 ke atas hukumnya makruh, boleh tapi makruh. Jangankan sirup, lagi puasa mah air putih aja manis, gitu, apalagi sirup. Itu. Kemudian menghirup air, disedot air, Bu. Nah, sedot itu hikmahnya banyak sekali, Pak. Ya, ada satu cerita bahwa ada orang Arab sana
sampai ke Italia mau ngobatin stroke-nya. Ternyata kata dokter di Italia itu, kamu orang Islam kan? Iya, obatnya ada di sana. Apa itu obatnya? Yaitu wudhu, Pak. Stroke ringan itu bisa sembuh dengan menghirup air ke hidung, tapi harus sampai sakit, Pak. Kan sakit tuh. Sampai sakit bala kita. Kemudian setelah menghirup air, namanya wantisakul ma'i kalau bahasa fikihnya itu, menyedot air dengan hidung, wantisakul ma'i. Kemudian membasuh muka. Mana yang namanya muka? Mana Pak kepala? Muka mana Pak? Mana? Nah, namanya muka min mubda tastihul jibhati la muntahadaqoni. Yang namanya muka itu mulai dari tumbuhnya rambut sampai dagu. Harus dilebihkan 1 cm dari yang wajib. Pauko ala mayajibu, lebihkan dari yang wajib. Yang wajibnya kan ini. Mulai tumbuh rambut, tapi lebihkan 1 cm. 1 cm. Semua anggota wudhu harus dilebihkan 1 cm. Dari mana mulai membasuh muka? Kan tadi muka itu dari sini. Jadi dari mana nyucinya? Dari sini. Jangan di sini. Kan mukanya ini. Yang namanya tangan mana? Ini. Masa tangannya di sini dulu nyuci, kan nggak mungkin. Ini tartib wudhu. Saya minum dulu, Pak. Bismillah. Wudhu. Membasuh muka dari sini, Bunda. Jangan di sini. Sini. Mulai dari sini, Pak. Dari sini wudhu tuh baru niat. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Niat itu indal ghusli wajhi, ketika membasuh muka, niat itu. Sini. Kalau mau wudhu, niat wudhu itu ketika membasuh muka. Nawaitul wudu, bukan dari awal nawaitul wudu, bukan, tapi dari muka. Nawaitul wudu'a, niat saya wudhu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Tidak bisa pakai bahasa Arabnya misalnya. Ini. Kemudian apa lagi? Membasuh tangan. Dari mana tangan? Apa dari sikut? Bukan, kan tadi kalimatnya wa ghusl yadaini ila mirfaqaini, membasuh tangan sampai sikut, Pak. Jadi sini mulainya. Kalau misalnya di bak begini, itu kan. Kalau misalnya pakai air yang ngocor, ya gini, sampai sikut-sikut, lebihkan Pak 1 cm. Kalau nyuci ini tangan jangan begini, nyuci tangan. Kenapa? Tangan kita ngeriut sini. Tahu gak ada kotoran kan? Kan ngeriut tuh. Maka cuci tangan seperti ini. Pauko mayajibu, lebihkan 1 cm dari yang wajib. Jangan berlebihan. Jangan sampai sini, jangan. Sampai sini aja. Itu mungkin karena baju kita sampai sini. Kalau basah baju kita kan? Gitu kan. 1 cm. 1 cm. Jangan dari sini, gimana? Nggak sesuai dengan redaksi dong. Nggak sah. Sah nggak? Bukan nggak sah, tidak sesuai dengan redaksi. Redaksinya ghuslul yadaini ila mirfaqaini, mulai dari tangan sampai sikut. Yang namanya tangan dari sini. Ya kan? Kalau dari sini kan namanya lengan. Dari pundak sampai lengan, sikut-sikut nggak ada. Tapi dari mana nih? Dari jemari sampai sikut-sikut. Ini tangan namanya. Dari sini sampai sini namanya tangan. Dari sini sampai sini namanya lengan. Dari lengan sampai sini apa namanya? Pundak, punya nama. Itu diantaranya. Kemudian setelah tangan apa? Membasuh rambut, ingat Pak. Redaksinya wa masu syai'in minarosi, membasuh sesuatu dari kepala, bukan berarti rambut. Bisa aja jadi bapak botak kan? Kalau botak nggak ada rambutnya, terus nggak ada rambutnya, nggak sah dong. Iya, mengusap sesuatu dari kepala.
Bukan berarti bukan berarti rambut. Karena kalimatnya sesuatu dari kepala. Di mana menyuci? Apa di sini? Bukan. Ini mah tadi ibu udah termasuk yang wajib dari muka. Kalau di sini wudu, ibu-ibu pakai kerudung misalnya. Nggak sah. Di sini ini mah termasuk muka. Sini. Ini mukanya. Di sini boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan di sini. Di sini nggak boleh, tapi di sini. Terus sini boleh. Tuh. Terus apa lagi? Menyapu seluruh rambut. Nah, sunahnya nih, sunahnya. Nah, balikin lagi kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, gituin, Pak. Itu saraf kita kembali sempurna. Giniin, Pak. Rambut Bapak, kemudian balikin, Pak. Itu. Paham, Kang? Itu setengah mata kita, Pak. Giniin, Pak. Nah, balikin lagi. Itu kan. Itu, Pak. Kemudian mencuci kaki. Mohon maaf, kaki kanan dengan tangan kiri. Di sela-sela Pak jemarinya, mohon maaf Pak ya. Begini nih Pak. Nah, gitu kan, sampai siku. Nah, gini. Bagusnya ada tempat wudhu tuh, ada tempat duduknya buat orang tua. Ada di kita ya? Nah, gitu. Nih. Kan sampai di gini enak Pak. Kan bersihin kan? Nah, kan bisa sampai bersih. Bunyi ya. Enak itu kan, saraf kita tuh hidup Pak, hidup lagi. Kemudian setelah itu berdoa. Berdoa hukumnya sunnah. Gimana doa wudhu? Doa wudhu deh, apa nggak doa wudhu? Doa wudhu apa nggak? Asep, juragan, apal doa wudhu? Apal nggak? Hah? Nih Pak, doa wudhu ya, yang diajarkan dalam kitab Wasiatul Mustafa gini. Ketika doanya gini, kalau doa wudhu lihatnya ke atas ke langit. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian ketika wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lihat bumi. Wasyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ketika Allah maj'ani, lihat langit lagi. Allah maj'ani minat tawabina wa ja'ani minal mutatahhirin wa ja'ani min ibadikas sholihin. Tuh. Bab wudu, satu bab wudu kita belajar. Yang terakhir, bab wudu nih Pak, bab wudu. Innal malaikata yastaghfiruna liman lam yahdas. Sesungguhnya malaikat akan senantiasa memohonkan ampun bagi orang yang tidak punya hadas, tidak punya kotoran. Artinya orang punya wudu terus. Jadi hendaklah kita semua senantiasa mempunyai wudu. Batal sedikit wudu, batal sedikit wudu. Ada nggak orang yang nggak batal wudu? Ada nggak orang yang nggak batal wudu? Saya nggak pernah batal wudu. Akang pernah batal wudu? Ada orang 2 tahun Pak nggak batal wudu. Ada cerita 2 orang nggak pernah batal wudu. Mau ceritanya? Ada orang yang nggak pernah batal wudu. Kalau Bapak batal wudu terus kan? Sama saya. Ada orang nggak pernah batal wudu. Datengin sama kiai, bener nggak nih orang ini nggak batal wudu? Datanglah di kampung itu, kemudian sholat di kampung itu. Pas sholat Jumat, katanya orang yang nggak batal wudunya nggak datang sholat Jumat, kemana ya? Minggu kedua sholat lagi di masjid itu, katanya nggak batal wudu orang ini. Kok nggak ada sholat Jumat juga? Penasaran kiai ini kan. Pas minggu ketiga ketemu sama orang yang nggak pernah batal wudu, di mana? Di warung kopi. Ditanya, Bapak katanya nggak pernah batal wudu. Iya, orang saya nggak pernah wudu. Kalau kita wudu semua kan pasti batal wudu.
Batal wudu ada berapa? Satu lagi. Batal wudu ada 4. Batal wudu ada 4. Yang pertama keluarnya salah satu dari lubang 2. Angin atau angin atau kotoran. Kecuali air mani, Pak. Air mani nggak batal, tapi wajib mandi sama saja. Gitu. Ya waduh. Yang kedua bertemunya kulit laki-laki dan perempuan. Itu kan yang sudah besar dan bukan dan orang lain kedua-duanya. Kemudian yang ketiga apa ya? Hilang akal. Hilang akal ya. Hilang akal. Yang kelima apa ya? Yang keempat, Pak. Batal wudu ada berapa? Ada 4. Yang pertama keluarnya salah satu dari lubang 2, angin, rihun, goitun, angin atau sesuatu. Yang kedua bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar dan bukan muhrim dua-duanya. Yang ketiga hilang akal. Yang keempat tidur. Kecuali tidurnya duduk seperti Bapak tuh. Tidurnya kecuali orang yang tidurnya duduk, Pak. Itu ila maq'adin mumakinin ala maq'adihi. Kecuali orang yang kecuali orang yang duduk dan tidurnya di tempat duduknya. Ila maq'adin mumakinin ila maq'adihi. Kecuali orang yang tidur di tempat duduknya nggak bergerak. Kalau miring batal. Apalagi telentang. Telentang apa terlentang, Pak? Telentang apa terlentang? Telentang. Telentang apa terlentang, Pak? Kalau tentang bahaya kan? Nah. Boleh nggak tidur telentang, Pak? Boleh, bahaya, Pak. Telentang, Pak, nggak boleh tidur telentang lagi. Bunda nggak boleh tidur telentang, bahaya. Bisa menyebabkan kematian. Iya, jangankan telentang, telen obeng aja bahaya. Telen obeng, telen sekrup bahaya, apalagi telentang. Nggak boleh kalau tidur telentang, nggak boleh. Kalau tidur jangankan telentang, telen sekrup aja bahaya. Telen bau nih. Nah, apalagi telentang, gitu kan. Nah, Bapak, nggak batal wudunya kalau tidurnya sambil duduk. Ya, kenapa? Kalau orang lagi tidur, semua lubang itu terbuka, Bunda. Semua lubang terbuka. Mata tertutup, lubang terbuka. Itu kunci dubur kita adalah mata. Kalau mata kita tertutup, maka dubur kita terbuka. Nah, itu artinya keluar angin. Itu satu bab hari ini kita belajar tentang ilmu. Bab apa? Tentang wudu. Satu ayat dari kitab Allah, surat 9 ayat 122. Nah, alhamdulillah kita hari ini dapat 1100 rakaat. Alhamdulillah. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Baik, terakhir. Tadi ada hadis yang menjelaskan diamalkan atau tidak diamalkan dapat 1000 rakaat. Yang mana nih maksudnya? Karena ilmu kalau nggak diamalkan nggak ada manfaatnya. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang head. Ilmu tentang nipas. Bapak-bapak harus belajar tentang ilmu haid, tentang nipas. Untuk ngajarin anak istrinya. Jangan sampai anak kita udah 9 tahun nggak tahu tata cara mandi wajib. Nggak tahu cara mandi haid. Iya betul nggak, Pak? Laki-laki ada nggak pernah nggak mandi haid? Nggak kan? Bapak-bapak pernah nggak mandi nipas? Tidak kan? Diamalkan sama kita nggak? Tapi kita wajib tahu kan? Nah itu.
Maksudnya begitu, bukan ilmu tentang nggak diajarin sama orang, kata Ustaz juga tadi nggak diamalkan atau tidak diamalkan sabar, bukan, tapi tentang ilmu yang wajib dipelajari untuk ngajarin anak istri kita atau orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.